Oke, jadi di video kali ini gue pengen membahas kamera terbaru dari Canon dan alasan kenapa kamera ini menurut gue adalah kamera yang penting buat kita bahas. Jadi teman-teman sekalian jangan sampai ketinggalan update dari kamera ini. Tapi seperti biasa, kita perlu intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel STMedia dengan gue Erwin. Dan kali ini gue tertarik buat membahas sebuah kamera terbaru dari Canon yang menurut gue akan menjadi game changer juga untuk Canon sendiri di dunia fotografi. Ini adalah produk yang menurut gue merupakan update besar dan pastinya akan menjadi kamera yang banyak diidamkan para fotografer profesional, terutama fotografer yang sangat mengandalkan kecepatan kayak sport fotografer dan semacamnya. Gue udah lihat beberapa pembahasan kayak dari Peter McKinnon dan juga di peer review, dan setelah melihat pembahasan mereka, gue merasa ada beberapa hal menarik yang gue notice dan gue rasa kalian juga nggak boleh ketinggalan buat mengetahui fitur-fitur yang dibahas di video tersebut. Sedikit intermezzo dulu biar kalian dapat konteksnya. Canon EOS R3 yang bakal kita bahas ini adalah sebuah kamera mirrorless flagship Canon yang paling tinggi saat ini. Kalau gue lihat konsepnya sendiri emang mirip-mirip DSLR 1DX Mark III mereka atau jajaran 1DX secara general, dan kemungkinan pesaing besarnya adalah Sony A1. Cuman gue agak ragu nih, soalnya gue masih expect bakal ada yang lebih gila lagi dari Canon dengan nama R1 harusnya kalau kita berpikir secara logik gitu ya. Tapi ya itu pendapat aja sih, belum pasti juga. Tapi secara fisik kalian bisa lihat nih, kamera mirrorless ini hadir dengan form factor yang unik banget untuk sebuah full frame mirrorless. Bener-bener kayak 1DX banget. Dia punya built-in vertical grip yang yaitu kayak 1DX banget. Cuman tetap pastinya lebih compact karena dia secara DNA adalah kamera mirrorless yang nggak perlu physical mirror di dalam bodinya. Menurut gua tampang fisiknya ini bener-bener ganteng banget, nggak ada lawan. Terlihat profesional banget kayak 1DX, tapi itu tadi lebih compact gitu kan. Gue jadi agak berulang-ulang tapi nggak apa-apa. Jadi harusnya lebih nyaman buat kita handlingnya juga, nggak terlalu gede, dan memang secara estetik sebenarnya dari dulu gue suka dengan desain estetiknya RF sistem kamera. Kelihatan lebih high tech banget gitu, apalagi kalau lihat sambungan mounting dari lensa ke bodinya. Dan dengan adanya kamera dengan integrated vertical grip kayak gini, menurut gue membuatnya jadi semakin ganteng. Plus di kamera ini juga layarnya udah articulating atau vari-angle yang bisa berguna banget buat workflow gue pribadi. Dan gue yakin banyak juga user yang akan mengapresiasi mekanisme layar vari-angle pada kamera flagship seperti ini. Karena sebelumnya ya berkaca pada 1DX Mark III yang terakhir kita cobain itu belum vari-angle juga. Nah, membahas soal spesifikasinya untuk fotografi yang menurut gue emang target utama kamera ini, by the way, banyak banget fitur fresh yang nggak boleh kalian lewatkan. Dari sensor sendiri sebenarnya dia bukan sensor yang high resolution banget. Dia masih berada di angka 24 megapiksel, sedikit naik dari 1DX Mark III yang cuma 20,1 megapiksel. Tapi yang menarik ini adalah implementasi pertama Canon menggunakan stack sensor. Stack sensor. Ya gue akan menyebutnya stack sensor, tapi tulisannya kayak gitu kalian lihat ya. Dan teknologi stack sensor ini memang bukan hal baru. Sony udah menerapkannya sejak diluncurkannya jajaran A9 dan itu berfungsi dengan sangat baik. Di satu sisi Canon sebagai brand yang juga membuat sensornya sendiri, nggak kayak beberapa brand lain yang ngambil sensornya Sony. Selama ini Canon cukup bersaing dengan teknologi sensor yang sebelumnya. Sehingga dengan mereka ikut menjajal teknologi stack sensor ini membuat para fotografer cukup excited dengan bagaimana Canon akan mengimplementasikannya nanti. Di sini udah terlihat kalau salah satu fitur yang mereka banggakan adalah kemampuan elektronik shutternya dengan kecepatan hingga 30 frame per second. Dan itu layaknya kecepatan frame rate sebuah video. Cuman data yang didapat di sini bener-bener raw image dari full resolution sensornya, bukan kayak video yang udah compressed. Lalu dari pengetesannya Peter McKinnon juga udah kelihatan kalau elektronik shutternya ini bener-bener udah cakep banget dan mampu memaintain sebuah objek lurus yang bergerak cepat agar tetap lurus, nggak meleot-meleot. Gue pernah dulu banget, udah lumayan lama gitu ya, coba motret panning di jalanan menggunakan elektronik shutter dan hasil objeknya jadi melenyot parah gitu, atau bahasa bagusnya sebenarnya itu distort.
objeknya distort, walaupun shutternya dengan kecepatan yang menurut gue udah cukup tinggi juga. Dan problem yang sama tidak muncul pas di kamera yang sama gue ubah jadi mechanical shutter. Jadi objek bergerak yang distort atau yang bentuknya jadi melenyot gitu, itu udah common problem saat kita menggunakan electronic shutter. Makanya mechanical shutter masih cukup superior. Tapi di R3 ini, electronic shutter udah berhasil memberikan performa dan hasil foto yang cakep banget. Dan itu kemungkinan besar benefit dari stack sensornya juga. Karena setiap individual pixel itu punya memori sendiri untuk mendata cahaya yang diterima baru diteruskan lagi ke image processor. Atau dalam arti sederhananya biar gampang untuk dicerna, sensor readout ketika mengambil gambar dengan electronic shutter itu berfungsi dengan lebih efisien di kamera ini, sehingga kualitas gambarnya pun akan tetap terjaga. Di samping itu, yang nggak kalah menarik juga, kamera ini membawa fitur tracking fokus khusus untuk mobil. What? Yap, sebuah fitur tracking fokus khusus untuk tracking mobil. Emang teknologi itu semakin mencengangkan ya. Kalau kita lihat tuh teknologi makin dahsyat. Pertama bisa detek orang, terus bisa detek binatang, dan sekarang bisa detek mobil. Emang mungkin di awal terdengar agak aneh juga, tapi maksudnya emang mungkin di awal terdengar aneh juga. Apa sih pentingnya untuk tracking mobil gitu, untuk detek mobil? Tapi setelah apa yang didemokan oleh Peter McKinnon di sebuah sirkuit memfoto 2 buah mobil sport kecepatan tinggi, gua pun paham tujuannya, dan udah pasti fitur tersebut akan sangat membantu para fotografer yang berada di arena balap. Kalau kalian belum nonton videonya Peter McKinnon, gue sangat sarankan gitu ya. Jadi gambarannya lebih jelas gitu. Selain itu perlu diingat juga, sensor kamera ini memiliki fitur IBIS, dan IBIS di Canon full frame mirrorless sejauh ini adalah yang terbaik dibandingkan para pesaingnya. Itu udah terlihat di R5 dan juga R6 kemarin. Jadi hasil foto atau videonya pun otomatis bakal cukup stabil. Sekarang kita bahas soal videonya. Emang kayaknya kamera ini bukan diciptakan untuk video, gue masih merasa kamera ini cukup fotosentris, tapi dia tetap membawa spesifikasi video yang cukup menarik, dan sebenarnya gue expect dia harusnya lebih matang juga dari R5 karena bodinya yang lebih gede, yang harusnya bisa lebih menyebarkan hawa panas di dalamnya juga, jadi lebih reliable. Untuk spesifikasinya, dia udah mampu merekam video 6K RAW 12 bit up to 60 frame per second. Cuman sayangnya 6K ini kayaknya RAW only. Jadi gua masih nggak lihat kalau gua bakal banyak memanfaatkan fitur ini. Belum kelihatan gitu bakal gua pakai atau enggak. Tapi kayaknya sih mostly tidak gitu kan. Tapi untuk video yang normalnya dia bisa merekam up to 4K DCI dengan up to 120 frame per second. Yang menurut gua ini yang bakal kepake banget. Dan kalian juga punya pilihan kodek H265 10-bit 422 atau H264 8-bit 420. Sama kalau kalian mau record eksternal, dia bisa output HDMI up to DCI 4K 10-bit 422. Secara spek mungkin nggak terlalu berbeda jauh dengan R5, tapi di R3 ini jelas gue lebih berharap pada reliability-nya untuk shot-shot video yang lebih panjang di kualitas maksimalnya. Jadi bila dibandingkan dengan R5 gitu ya, tadi agak blank. Tapi ya kalian tau lah apa yang gue maksud, karena R5 kemarin rame, spek udah tinggi, tapi reliability-nya masih agak kurang. Oke, paling segitu aja sih buat sedikit pembahasan gue soal Canon EOS R3. Mungkin memang kentang ya, dan kita belum pegang kameranya, jadi memang belum semenarik itu untuk video ini, tapi semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat aja, dan semoga gue bisa nyicipin produknya secara langsung sesegera mungkin biar bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas, biar bisa nyobain dengan lebih konkret gitu. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media. Tunggu support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Tapi sebenarnya kayaknya skrip ini agak aneh. Ada satu hal yang belum gue masukin di sini. Soal autofocus pakai mata. Ya itu juga salah satu yang bakal gue cobain banget. Bisa kita nentuin titik fokus dengan gerakan mata di dalam viewfinder. Nah itu wajib dicoba juga. Tapi ya itu beberapa fitur yang nggak boleh kalian lewatkan dari Canon EOS R3 ini.